Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Majelis mengucapkan selamat pagi, selamat datang di GKJ Salib Putih, dan majelis juga mengucapkan selamat datang kepada tamu yang ikut dalam kebaktian pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, terlebih dahulu akan ada persembahan pujian dari Bapak Suyahno dari Jemaat Wilayah Bendosari 5. Waktu kami haturkan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dalam acara mengikuti sakramen nanti. Kami akan membawakan lagu yang sederhana saja. Lagunya begini, Gusti Adawu. Gusti Adawu yen kita sami kinen kadya lilin kang amadangi supaya saben wong padhang ing ati wah angluhurake yang mo suci ing jagat kene peteng lurahan kebak ing dosa miwah kesusahan Gusti mirsa po kita iki urip kadya lilin kang madangi saka suwarga Gusti mirsani endi lilin kang benter lan kang mati mula payu padha nyunarke padang urip kadya lilin kang madangi. Matur nuwun sugeng ibadah, Gusti Yesus berkahi. Matur suwun Pak Yahno untuk persembahan pepujiannya. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam ibadah, terlebih dahulu saya akan menginformasikan bahwa pelayanan kebaktian untuk minggu depan 8 Oktober 2023 akan kembali seperti jadwal semula, yaitu di Induk akan dilayani pukul 7 dan dilayani oleh Bapak Pramono Adi dari GKJ Randu Ares. Lalu di unit Panti Wreda akan dimulai pada pukul 9 dan dilayani oleh Pendeta Adi Setio Kristianto. Lalu di wilayah Kalibeji dilayani pada pukul 07.00 oleh Bapak Yohanes Ramadan. Untuk Pepantan Warak dilayani mulai pukul 7 dan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Di Pepantan Tetep mulai pukul 9 dilayani oleh Bapak Sawal Cornelius. Dan di Pepantan Pandanan dimulai pukul 7 dan dilayani oleh saya sendiri, Ati Ambarwati. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Dan Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah pagi hari ini dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan dan kita hayati jalannya ibadah ini dengan penuh makna
serta pengharapan. Mari kita bangkit berdiri dan mengawalinya dengan pujian. Sowan Gusti, haleluya, srono kidung pamuji, haleluya, tiang percaya nyawiji, haleluya, ing tresna tulus yakti, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Amin, 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 amin. Ibu Bapak terkasih, hari ini kita akan membuka dan memasuki bulan keluarga sebagai bagian dari pelayanan perayaan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui keluarga, kita menjadi seperti pohon yang bertumbuh mulai dari yang sangat kecil menjadi besar, berakar kuat, tumbuh lebat, dan memberikan buah yang dapat bermanfaat. Keluarga sangat berperan penting bagi kita untuk belajar hidup dengan ciptaan yang lain dan beriman kepada Tuhan Sang Pencipta. Mari bertumbuh dan menaikkan syukur secara bersama-sama kepada Tuhan dengan semua anggota keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Setiap keluarga pasti pernah mengalami konflik, baik itu suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Itulah yang sudah pernah dan akan dialami dalam kehidupan berkeluarga. Maka saat ini mari kita memohon belas kasihan dari Tuhan dan saling menyadari serta berbagi pengampunan di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan
Ya Tuhan, aku anakmu yang seringkali tidak mau mendengarkan perintah orang tua, bahkan melawannya. Ya Tuhan, seringkali kami tidak taat kepadamu dengan lupa beribadah dan berdoa. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku anakmu yang seringkali tidak mau mendengarkan perintah orang tua bahkan melawannya. Ya Tuhan, seringkali kami tidak taat kepadamu dan hidup semau kami sendiri serta menjauh dari Tuhan dan tidak bisa menjadi teladan bagi adik-adik kami. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami para orang tua yang seringkali belum bisa menjadi orang tua yang tepat bagi anak-anak, serta belum bisa menjadi anak dan menantu yang baik. Ya Allah, seringkali kami tidak taat kepadamu dengan hidup semau kami dan jauh dari Tuhan. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duh Gusti, kawula tiyang sepuh rumaos dereng saged sampurna. Anggen kawula paring piwulang dhateng anak, putu lan mantu kawula. Ugi kawula taksih dereng saged mituhu dumateng Paduka. Kawula nyuwun agenging sih pangapunten Paduka. Inilah doa dan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pengampunan kepada kami. Amin. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan semakin bertumbuh dan erat di dalam kehidupan bersama dengan keluarga kita. Sebab kita semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bangkit berdiri, kita bergandengan tangan dan memuji Tuhan. Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Sang Kepala keluarga kami yang agung, yang mengorbankan dirinya, yang memberikan nyawanya bagi keluarga-keluarga kecilmu di dunia ini, yang memberikan kasih tanpa ada pamrih, memberikan dekapan yang hangat di dalam setiap kehidupan masing-masing keluarga, yang memberikan pertolongan saat kami dalam kesusahan, yang memberikan kekuatan saat kami dalam kondisi yang lemah, yang mengingatkan saat kami pergi jauh meninggalkan-Mu. Engkaulah Tuhan Allah kami, yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Kami bersyukur atas apa yang kami terima sampai hari ini. Kami bersyukur atas sukacita. Kami bersyukur atas kesedihan, atas duka cita, atas segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada bersama-sama dengan setiap keluarga kami. Kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan segala syukur ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di GKJ Salib Putih. Kami bersyukur atas tuntunan yang luar biasa. Kami bersyukur atas pemeliharaan yang luar biasa. Kami boleh ada sampai saat ini, dan boleh semakin banyak memberkati bagi kehidupan di sekitar kami. Meski kami terkadang justru meninggalkan perintah-perintah Tuhan, terkadang kami justru menjauh daripada-Mu, tetapi Engkau tetap memberikan rangkulan, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk hidup dan memperbaiki. Bapa di dalam surga, bersama-sama kami naikkan doa kami untuk gereja-Mu GKJ Salib Putih. Pakailah gereja ini sebagai tempat pemberita firman, terbuka bagi siapapun, dan semakin dapat memberkati kehidupan-kehidupan di sekelilingnya. Bersama dengan seluruh pepandan-pepandan yang ada, pakailah semua untuk menjadi berkat. Berdoa bagi setiap yang ada di dalamnya, yang Engkau panggil untuk melayani, para majelis gereja, para komisi-komisi, dan pelayan-pelayan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tuntun setiap bentuk pelayanan mereka menjadi pelayanan yang baik bagi Tuhan. Berdoa pula bagi setiap program-program gereja, harapan-harapan gereja, berkatilah. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat, bagi seluruh keluarga-keluarga, dengan segala pergumulan, tantangan hidup,
dengan segala kemelut yang dihadapi. Kiranya roh Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga. Tuhan yang mengikatkan, Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang terus memimpin setiap kehidupan keluarga. Engkau berkati anak-anak-Mu. Engkau berkati para pemuda-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat dewasa. Engkau berkati para adiuswa. Kiranya roh Tuhan ada di dalam hati mereka masing-masing dan menyatakan hidup sebagai pelaku-pelaku firman di dalam kesehariannya. Kami juga berdoa bagi setiap apapun yang kami usahakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melancarkan, sehingga kami pun boleh terus bertumbuh, menjaga kehidupan ini. Kami juga berdoa, kiranya roh Tuhan semakin ada di dalam hati kami, dan iman kami semakin tertuju kepada Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Tuhan berkati keluarga, Tuhan pakai keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mohon berkat-Mu, supaya kami semua dapat semakin berbagi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh semakin bersaksi sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, di hari ini kami bersama-sama menghayati bulan keluarga. Undangan-Mu untuk kami semua semakin erat, semakin membangun keluarga. Kiranya menjadi satu panggilan yang kami terima dan kami nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya Engkau memiliki rancangan yang besar bagi setiap masing-masing keluarga, bagi setiap kami semua. Nyatakanlah dan pakailah kami dalam setiap rancangan-rancangan baik-Mu. Kami selalu bersyukur atas tuntunan Tuhan. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu dan pakailah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan terambil dari surat Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Orang tua. Apa arti orang tua sebenarnya? Apakah ayah yang pulang malam karena mencari nafkah? Dan ibu yang bangun pagi menyiapkan semangkuk nasi? Tidak. Mengapa di dalam rumahku tidak ada seaktivitas semacam itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, sepenggal puisi yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu saat saya mempersiapkan materi ini. Singkat tetapi saya melihat ada makna yang begitu dalam. Ia ingin menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga yang justru tidak baik-baik saja dia miliki. Ayah sibuk dengan segala pekerjaannya. Ibu sibuk dengan apapun yang dia lakukan. Anak di rumah menjadi korban. Menjadi sepi. Tidak punya teman. Mencari kebahagiaannya sendiri.
Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah satu kenyataan hidup yang seringkali kita temukan. Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak pernah berkonflik dalam kehidupannya? Angkat tangan. Saya kira tidak ada. Adakah Bapak Ibu yang selalu berdamai dengan anak-anaknya sepanjang waktu sampai sekarang? Siapa yang selalu berkonflik dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, konflik, permasalahan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa meninggalkan itu. Sepele mawon. Ibu, aku meh mangkat sekolah di sarapane. Niku saged marake geger. Nggih napa mboten? Dereng niku anake digugah kon mangkat sekolah angel. Wis marake geger, nggih napa mboten? Napa meleh? Kathah niku gek kalih anake. Dereng kalih bojone. Durung karo mase, karo adine. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah satu realitas kehidupan yang akan selalu kita jumpai. Kita nggak bisa meninggalkan apa itu konflik, nggak bisa. Belum lagi ketika nanti orang tua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di tempat kerja capek dengan segala tanggung jawabnya, bali nyang omah bojone ora nyenengke, anake ora nyenengke. Rasane aku pengen lunga wae. Dilalah ketemu konco WA. Piye Mas, kabari suwi ra ketemu ya? Wah, dadi. Di tengah-tengah kemelut hatinya yang luar biasa, muntuk-muntuk, di WA koncone zaman sekolah. Wah iya ya ndesek kelingan dhewe runtang-runtung dolan bareng nyenengke yo. Yo kapan-kapan aku yo kek bunek iki. Hah, bar. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah kehidupan saya dan kita semua. Penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan permasalahan. Pasti ada sukacita di dalamnya. Tetapi sukacita itulah yang harus kita capai. Bagaimana saat ini ketika kita penuh dengan konflik? Apa tuh yang sebenarnya membuat kita kemudian mudah sekali berkonflik dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Seorang ayah ingin melihat anaknya berhasil dengan segala apa yang sudah dia ketahui. Anakku harus begini, 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 begini. Maka dia harus melakukan A, B, C, D, E sesuai dengan apa yang aku harapkan. Ibu di sisi lain juga sama. Anakku harus seperti ini. Dia memiliki rancangan sendiri terhadap anak-anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari ibu, dari ayah, anak ditekan, kamu harus melakukan ini setiap hari. Tidak ada waktu kok untuk bermain. Tidak ada waktu kok untuk berkumpul dengan temannya. Kamu harus belajar, kamu harus les ini, kamu harus mengikuti aktivitas itu dan lain sebagainya. Sampai kadang orang tua lupa, anakku juga butuh healing. Ndang anak ekondo sergap sinau, mbok ne mung hilang healing, pak ne mung hilang healing. Bapak Ibu, pemicu konflik bisa dimulai dari hal yang sekecil itu. Belum lagi ketika anak kemudian mencoba melawan orang tuanya, soyo ndadi meleh. Dia sudah beranjak dewasa, sudah mulai berpikir, mulai mengenal banyak hal, mulai berani untuk melawan orang tuanya. Konflik semakin besar lagi di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika semuanya sudah capek dengan konflik, sudah terlalu besar dengan konflik yang dihadapi, saling diam.
Bapak nenang mah ya kur meneng wae, mbok nenang mah ya kur meneng wae, anake ya wegah takon karo wong tuane. Bisa kita bayangkan bagaimana nanti kehidupan di satu rumah yang sama, tetapi situasinya sangat dingin. Tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi kesepahaman. Inilah realitas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya itu bisa terjadi karena apa? Karena ego kita, karena keinginan kita, entah itu sebagai ibu, sebagai ayah, atau sebagai anak. Semua memiliki keinginan, aku kudu ngene, kowe kudu ngene, kudu manut, kudu dadi. Kita tidak bisa memberikan kebebasan untuk bersuara. Hei anakku, ceritakan apa yang kamu alami hari ini. Ndak wonten Bapak Ibu sing ngonten niku? Ada, puji Tuhan. Makan malam bersama piye le pengalaman mulai sekolah dino iki? Piye Bu pengalaman le kerja dino iki? Bapak Ibu dan Saudara, betapa rumit dan tidak mudahnya untuk kita menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Ego yang besar. Sebab kita merasa aku kudu dadi bapak sing berhasil. Aku kudu dadi ibu sing berhasil. Justru nanti malah anak-anak kita bisa menjadi korban atas apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini bersama-sama kita terima dalam Filipi 2. Rasul Paulus ingin sekali jemaat di sana mereka dapat bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan imannya jelas. Mereka melakukan persekutuan jelas. Mereka hidup berdampingan sehari-hari jelas. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Tetapi apakah itu kemudian sangat mudah untuk dicapai? Tidak. Rasul Paulus tahu betul jemaat bertumbuh dengan berbagai golongan yang mungkin secara ekonomi berbeda, yang mungkin secara sosial berbeda. Tetapi jika kita mau melihat dalam 1 Korintus 1 pasal yang ke-12, muncullah golongan-golongan lagi. Ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada yang mengaku golongan Paulus. Semuanya sama-sama ingin meninggikan golongannya masing-masing. Oh, aku kelompoknya Apolos, firman yang dibawakan paling benar. Oh, aku kelompoknya Kefas, itulah yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Semuanya mencoba meninggikan masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, keberbedaan ini jika tidak terkelola, jika tidak bisa tercover dengan baik, perpecahan yang akan terjadi. Tumbuhnya golongan-golongan ini justru membuat rasa ingin menunjukkan kamilah yang terbaik itu akan semakin besar terjadi. Dan di sisi yang lain, semakin menjatuhkan, semakin merendahkan yang lain juga lebih mudah terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemelut yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh jemaat, Rasul Paulus kemudian mencoba menghimbau, memberikan arahan kepada mereka, ingatlah apa yang harus dilakukan oleh jemaat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mereka hidup di dalam Kristus tetapi sikapnya tidak menunjukkan, masih dengan egonya masing-masing, keinginannya masing-masing. Rasul Paulus mengajak jemaat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru Kristuslah yang menjadi pusatnya, senternya ada di sana. Bukan aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, tetapi Kristuslah sang pemberita itu sendiri, sang pemberi itu sendiri, yang seharusnya mereka pikirkan. Jadi keberbedaan aku golongan Paulus, aku golongan Kefas dan lainnya menjadi satu di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengapa harus di dalam Kristus? Sebab di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Rasul Paulus dan para pemberita-pemberita yang lain hanyalah jalan, hanyalah jembatan untuk menuju ke sana. Jadi bukan membanggakan siapa yang mengajarkanmu, tetapi apa yang dia ajarkan dan kamu dibawa kemana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka jemaat diajak mari semakin merendahkan diri. Ampun gemede, lihatlah bahwa yang lain pun juga sama. Perlu bersama-sama belajar, perlu bersama-sama menggali. Tinggalkan egosentris. Ciptakan komunikasi yang nyaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang juga menjadi ajakan bagi saya dan saudara. Dalam kehidupan berkeluarga, mari tumbuhkan yang namanya merendahkan diri. Kadangkala orang tua bersalah, malu mengakui salah kepada anak-anaknya. Kadangkala anak salah, takut untuk mengungkapkan salah kepada orang tuanya. Akhirnya semua mencari jalan kebahagiaannya masing-masing, mencoba menghibur diri. Ketegangan akan terus terjadi, gesekan akan semakin mudah terjadi, dan luka batin ini yang mendalam. Luka batin akan selalu melekat di dalamnya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara kita tidak pernah berpikir panjang ketika dulu pernah kejadian, kowe kok bodoh men to dadi bocah, mbok sing pinter. Kanggene wong tua kadang soalah gur ngono tok, tetapi bagi anak Bapak, Ibu, dan Saudara itu bisa melekat sampai dia berusia tua. Aku ndhisik tau diunekke bodoh karo bapakku. Saiki aku ra pinter ya karepku to. Aku nakal ya karepku to. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, luka batin bisa terjadi dengan hal-hal yang sedemikian. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Monggo, kita mau merendahkan diri. Orang tua jangan pernah takut untuk nduk, maaf yo, Bapak Ibu salah. Ciptakan komunikasi yang baik. Ajak kembali untuk berbicara. Kadang-kala kita sudah terlalu gengsi sebagai orang tua untuk mengajak berbicara anak-anak kita. Wis gede, wis iso mikir dhewe. Enggak. Kadang mereka membutuhkan komunikasi lagi, perlu diikatkan kembali, ataupun yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lepaskan egosentris itu, ketidaksepahaman, kurangnya komunikasi, mari kita benahi kembali. Mungkin bukan lagi bapak yang menjadi pusat, bukan lagi ibu yang menjadi pusat, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat keluarga kita. Bapak pernah melakukan kesalahan, ibu pernah melakukan kesalahan, atau mungkin sekarang kita menganggap bapakku ra iso dadi panutan, ibuku ra iso dadi panutan, aku kudu piye?
Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, gesekan-gesekan kecil ternyata bisa merusak kehidupan keluarga. Menimbulkan luka batin yang mendalam. Yang kemudian nanti lingkaran kehidupan kita ya hanya akan gitu-gitu terus. Karena luka batin tidak pernah terselesaikan. Nanti nurun ke anaknya, anaknya nurun ke cucunya, cucunya nurun, dan seterusnya. Ini yang tidak baik. Pangkas itu, hadirkan Kristus di dalam kehidupan keluarga. Jemaat di kota Filipi harus saling mengikatkan diri karena Kristus, bukan karena para tokoh-tokoh yang mewartakan Injil, tetapi karena Kristus sendiri yang membentuk mereka. Kristus sendiri yang membentuk keluarga kita. Jadikan pusat, jadikan teladan, dan mari kita berbenah untuk semakin lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita saling berbagi pengampunan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Ciptakan kembali suasana yang hangat, mau saling mendengarkan, mau saling mengerti, dan bersama-sama saling merendahkan diri. Bukan sesuatu yang mudah bagi kita, tetapi menjadi panggilan bersama pada saat ini, supaya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang meneladani Kristus. Sebab Kristus sendiri yang maha besar, yang datang di dalam kehidupan manusia, bersama-sama dengan umat manusia, ia mau merendahkan diri, siap menderita, mau mati di kayu salib, disiksa. Ia adalah sosok yang besar, yang dinanti-nantikan, tetapi justru mau merendahkan diri. Kenapa kita manusia tidak mau merendahkan diri? Kenapa kita terlalu kuat dengan ego kita? Mari, teladanilah Kristus dan ciptakan keindahan di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu. Selamat memasuki kehidupan bulan keluarga. Bangun kembali komunikasi yang baik. Ciptakan kembali keluarga yang hangat. Roh Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita semua. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak. Dengan segala kekurangan yang kami miliki, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami harus mengalami pembaharuan. Kami harus menciptakan kehidupan keluarga yang indah, kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kehangatan. Terkadang konflik terjadi karena kehadiran kami, ketidakmampuan kami, ataupun kami yang terlalu berlebihan. Kami tidak sadar, sebab kami ingin mencapai sesuatu. Ego yang begitu besar justru bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami yang indah.
karena merasa tidak mendapatkan kebahagiaan, kami menghibur diri, meninggalkan keluarga kami. Apakah di sana kami dapat menjadi keluarga-keluarga Kristus? Apakah kami sudah dapat menjadi teladan di dalam kehidupan ini? Apakah keluarga kami pantas dipandang sebagai keluarga yang baik? Ternyata ada banyak sekali kelemahan, ada banyak sekali kerapuhan yang terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Tetapi apakah itu akan menjadi akhir dari semua? Tuhan mengajak kami untuk memusatkan kembali kehidupan keluarga di dalam Kristus. Meneladani Kristus yang merendahkan diri, meninggalkan ego yang ada di dalam hatinya. Mencoba membangun komunikasi yang baik, mau menerima, mau mengerti, dan saling berbagi cerita. Kami selalu diajak untuk menjadi keluarga yang dapat menjadi teladan, tetapi kami tidak mudah untuk melakukan itu. Maka saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu membawa, menuntun kami semua, dapat saling memberikan pengampunan satu dengan yang lain, menciptakan komunikasi yang baik, kembali mencoba membangun suasana yang baik, dan tuntun kami untuk bertumbuh secara perlahan sebagai keluarga Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kami mampu melakukan, pegang kami untuk terus dapat mempertahankannya. Di dalam Kristus kami berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada
penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebagai anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari kita berdoa sebelum menerima sakramen perjamuan. Engkau yang mengasihi kami dengan sepenuh, kami dipanggil untuk terus memperbarui iman kami. Dalam sakramen perjamuan kudus saat ini, kami boleh menghayati akan cinta kasih dan keagungan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang telah memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang telah mempersatukan kami sebagai pengikut Kristus. Tuhan yang telah mengikatkan kami dengan karya keselamatan. Mampukan kami untuk menerima undangan Tuhan dalam sakramen saat ini. Mampukan kami untuk merendahkan hati. Mampukan kami untuk menghayati akan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Saat hening bagi kita. Aning ngarsane Gusti. Aning ngarsane Gusti. Binuka isine kalbu sanyatana Jesurku. Aning ngarsane Gusti. Aning ngarsane Gusti. Tansah tetelo luputku mung kebalame surepku. Aning ngarsane Gusti.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini terimalah dan makanlah dengan yakin dan percaya bahwa Kristus telah menebus dosa kita.
Apakah Bapak Ibu sudah menerima semua? Inilah tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kamu sekalian. Terimalah dan makanlah. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan bagi kamu sekalian sebagai penebusan dosa kita. Kini terima dan minumlah dengan yakin dan percaya bahwa darah Kristus menebus dosa kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih
bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Apakah Bapak Ibu sudah menerima semua? Inilah darah Kristus yang ditumpahkan bagimu sebagai penebusan dosa. Terimalah dan minumlah. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam hati kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang
yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Srana mandeng ing salib. Srana mandeng ing salib yang dosa gesang, tinebus agung dosa nira. Dejempening Allah kang sinalih grembang, ngasahaken duraka kita. Swawi den pandung srana mandeng ing salib yang dosa gesang, tinebus agung dosa nira. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Kunjuk Mring Kang Moho Agung. Kunjuk Mring Kang Moho Agung, kula saos pisungsung, jenengan pinahing manah, wing berkahing Allah. Sumangga sinengkara, lan rinaksa. Bapak, Ibu jemaat untuk pamit berdiri.
bersama kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Doa Bapak Ibu sekalian kami hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami naikkan terima kasih kami, hanya karena tuntunan oleh Roh Kudus-Mu, ibadah pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada rintangan apapun. Semua bukan karena kuat dan hebat kami semua Tuhan, tetapi tiada lain hanyalah karena kasih dan kuasa-Mu saja. Mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya apa yang sudah kami terima akan menjadi penguat iman kami, akan menjadi pengingat bagi jiwa-jiwa kami bahwa begitu besar kasih-Mu terhadap dunia ini, sehingga Engkau telah korbankan anak-Mu yang tunggal untuk dapat menebus segala dosa kami. Mengucap syukur atas berkat rohani yang sudah kami terima melalui Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho. Tuhan telah mengajar kami semua bagaimana kami menjadi anak, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua, dan bagaimana menjadi anggota keluarga yang lain, di mana kami harus saling menjaga, saling mengisi, bukan menonjolkan diri. Namun Tuhan, kami diajarkan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menjadi keluarga yang indah, menjadi keluarga yang melayani, dan keluarga yang saling melayani. Tuhan sendiri yang akan menguatkan hati dan jiwa kami untuk dapat melakukannya dalam setiap langkah dan hidup kami. Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami untuk dapat mewujud nyatakan, mengejawantahkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan benar-benar menjadi anak-Mu, benar menjadi firman-firman yang hidup dalam keseharian kami. Kami mau serahkan kehidupan pribadi Pendeta Daniel Adi Nugroho ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap pelayanannya, berkati setiap tingkah dan langkahnya, sehingga beliau benar akan selalu menjadi gembala kami di GKJ Salib Putih ini. Kami juga senantiasa mengucap syukur atas berkat jasmani yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami kembalikan sebagian kecil sebagai persembahan kami. Tuhan sendiri yang kuduskan persembahan ini, sehingga akan layak di hadapan-Mu dan menjadi sarana dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan berkati petugas yang mengelola persembahan ini, sehingga akan selalu turut sesuai kehendak-Mu dalam pengelolaan persembahan tersebut. Bapa di surga, apabila sebentar lagi kami semua akan bersama-sama pulang, meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing, tempat tinggal kami masing-masing, melanjutkan setiap aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan sendiri akan menolong kami. Tuhan bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan antarkan kami semua ke tempat tujuan kami masing-masing, sehingga sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat, damai, dan sejahtera. Bapa di surga, kami mengakhiri doa dan permohonan kami ini dengan menaikkan doa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami,
Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama jemaat dan gereja di muka bumi ini, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengaku pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mampukanlah kami menjadi teladan kehidupan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kami siap mengajarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kini pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai, sambil mengingat pelukan cahaya dan kehangatan Allah bagi keluargamu. Pergilah dengan cinta, agar semangat menularkan cinta terus membara di tengah keluargamu. Pergilah dalam keindahan, agar sinar yang anggun terlihat di tengah dunia. Amin. Kita harus membawa berita. Dalam gelap,
bersaksi di dunia tentang kuasa